Lalu bagaimana dengan musim hujan seperti ini? Saya sangat setuju bahwa untuk musim hujan jangan aplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, pada video kali ini saya ingin coba bincang lagi sebagaimana seperti yang sering saya lakukan menggunakan whiteboard. Tapi supaya tidak jenuh, hari ini saya akan mencoba menjelaskan sesuatu tapi di lahan kebun. Ini kebetulan ada tanaman cabai rawit di polybag, tapi dalam skala kebun karena jumlahnya sangat banyak, ada beberapa blok yang sudah ditanami. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan sekarang adalah pupuk fase vegetatif dan fase generatif. Dua hal inilah yang sering banyak ditanyakan oleh pemirsa. Masih banyak yang bingung pupuk apa yang harus diaplikasikan ketika fase vegetatif dengan fase generatif. Pertama, kalau kita perhatikan bahwa tanaman cabai ini kita katakan masih fase vegetatif. Sampai kapan fase vegetatif itu? Biasanya tanaman cabai bisa kita lihat di sini lebih dekat Mas Dika. Sebelum mengeluarkan cabang V atau cabang Y, dia biasanya sudah mengeluarkan bunga terlebih dahulu seperti ini. Nah, fase inilah awal yang sudah disebut dengan fase generatif. Tapi anggap ini karena masih banyak yang kecil, kita sebut fase vegetatif dari sejak awal pindah tanam tanaman cabai dari penyemaian ke pembesaran. Secara teori, pada fase vegetatif ini yang diperlukan adalah unsur nitrogen yang berfungsi untuk menyuburkan, sederhananya, menyuburkan tanaman, itu dibutuhkan nitrogen. Lalu bagaimana dengan musim hujan seperti ini? Saya sangat setuju bahwa untuk musim hujan jangan aplikasikan pupuk yang nitrogen terlalu banyak. Jadi yang aman, ambil pupuk yang seimbang. Umpamanya seperti yang sudah kita kenal, yaitu NPK 1616, bisa kita aplikasikan untuk di awal fase vegetatif ini. Kalaupun NPK 1616 yang seimbang ini ingin kita tambahkan dengan kandungan fosfat, bisa ditambahkan Ultradap atau TSP, supaya selalu kandungan fosfat itu lebih besar dari nitrogen di fase vegetatif karena musim hujan sekarang ini. Jadi kita tidak usah terlalu bingung, pupuk apapun ketika kita mau aplikasikan semuanya baik. Yang penting kita tahu tujuan pemupukan itu cuma dua, apakah itu menyuburkan atau membuahkan. Itulah tujuan pemupukan. Nah, pada kesempatan sekarang bisa kita lihat di sini, di fase vegetatif inilah bagaimana kita membuat tanaman itu tumbuh subur. Jadi dengan modal tanaman subur ini biasanya ke depannya tanaman akan berproduksi dengan baik pula. Karena dari awal ketersediaan unsur-unsurnya itu sangat diperlukan. Nah, itu dari sisi pupuk di fase vegetatif. Lalu untuk permasalah gangguan hama dan penyakit, di fase vegetatif seperti ini, yang paling dominan adalah untuk tanaman cabai, kita sudah tahu semua, pasti hama yang menimbulkan keriting. Ada satu hal yang paling bagus di sini, di tempat Pak Haji Udin ini, yang selalu saya amati, karena keberhasilannya sangat luar biasa, baik tanaman di polybag ataupun yang di lahan kebun, yang di sawah. Jadi dalam pengendalian hama keriting yang ditimbulkan oleh kutu trip, apis, dan tungau, beliau hanya menggunakan yaitu perpaduan antara abasel dengan upload. Ini udah berkali-kali saya sampaikan. Dan alhamdulillah tanaman sampai sekarang masih tumbuh bagus dan berproduksi dengan baik, sehingga masalah keriting pun bisa diatasi dengan baik. Karena sekarang bahasanya adalah fokus tentang pupuk vegetatif, jadi yang paling penting sekali lagi bahwa ketiga fase vegetatif ini
konsentrasikan bagaimana kita menyuburkan tanaman supaya tumbuh dengan subur. Itu sebagai modal dasar untuk memasuki nanti ke depan ketika tanaman itu memasuki fase generatif. Jadi sekali lagi, fase vegetatif ini secara teori yang dibutuhkan adalah nitrogen, tapi karena sekarang musim hujan, kita gunakan hanya NPK yang seimbang. Jadi tidak didominasi oleh unsur nitrogen ketika kita melakukan pemupukan di fase vegetatif seperti sebelum-sebelumnya yang pernah saya jelaskan dan pernah kita lakukan. Kita sambil jalan, jadi supaya tidak bosan apa yang saya sampaikan itu biasa hanya nyantai duduk dan dijelaskan di papan tulis atau di whiteboard, ini kita sambil lihat-lihat kondisi tanaman-tanaman itu bagaimana fakta di lapangannya. Jadi kebetulan di sini ada fase vegetatif yang baru tumbuh seperti ini. Ini kurang lebih sekitar 20 HST, 25 HST sepertinya. Karena sudah ada juga yang menghasilkan cabang. Varietasnya ini adalah cabai baskara. Kemudian pada fase generatif bisa kita lihat di sebelah sini. Ini yang sudah fase generatif. Artinya tanaman sudah berproduksi, bahkan sudah berulang kali panen. Di fase generatif pertama, yang paling dominan harus kita aplikasikan adalah unsur fosfat dan kalium. Unsur fosfat dan kalium ini sangat menunjang untuk membuat tanaman itu kokoh dan bisa berbuah lebat. Untuk fosfat dan kalium yang pada umumnya banyak dikenal oleh kita semua, kalau yang tunggal itu adalah TSP, kemudian ada juga yang tunggal unsur kalium itu adalah KCl, itu pupuk yang relatif lebih murah yang bisa kita manfaatkan. Tapi ada juga yang memang menggunakan untuk pembuahan itu adalah salah satunya MKP. MKP itu banyak merek. Itu bisa kita aplikasikan ketika fase generatif seperti ini. Bahkan ini sudah harus kembali lagi ke NPK yang seimbang karena ini udah berulang kali dipanen. Untuk aplikasi pasca panen ini bisa kita kembalikan setelah buah itu habis kita panen. Baru kita aplikasikan lagi NPK 16 dan selanjutnya kita dorong lagi dengan fosfat dan kalium. Jadi itulah perbedaan antara fase vegetatif dan generatif. Dalam aplikasi pupuknya sebagaimana seperti tadi sudah dijelaskan, kalau kita simpulkan antara vegetatif dan generatif itu dari sisi pemupukan itu sangat sederhana. Tidak terlalu rumit, yang penting kita pahami fungsi dari 3 unsur tadi, pupuk makro, NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Mana yang kita butuhkan saat kita mengaplikasikan pupuk yang akan kita gunakan untuk tanaman kita. Jadi sekali lagi, ini adalah hamparan tanaman yang ditanam di polybag yang tadi sudah dijelaskan, yang fase vegetatif, sedangkan yang ini adalah fase generatif. Mudah-mudahan sekilas apa yang kami sampaikan itu ada manfaatnya dan ada sesuatu yang bisa kita pahami bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang pupuk vegetatif dan generatif. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.